Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas tentang P3K lagi ya, terutama P3K Guru. Nah, beberapa waktu lalu tentunya teman-teman sudah menerima pengumuman ya terkait hasil seleksi P3K khusus untuk guru ya. Nah, bagaimana hasilnya? Tentunya ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Ada beberapa kategori yang ikut di dalam tes, ya pesertanya itu ada yang kategori R4 dan juga R5. Nah, bagaimana nasib R4 dan juga R5 ini yang gagal dalam tes P3K tahap 2 ini? Itu masalah pertama kita akan bahas di sini. Dan yang kedua, nih, apakah R4 dan R5 ini bisa masuk dalam kategori P3K paruh waktu? Pertama, perlu kita ketahui bahwa P3K yang sudah masuk dalam database BKN itu ada dua ya. Yang pertama, kategori pertama itu ini yang dapat formasi, dan yang kedua ini yang tidak dapat formasi. Untuk yang dapat formasi, ini akan menjadi P3K penuh waktu. Tapi yang tidak mendapatkan formasi pada tes kemarin, itu akan jadi P3K paruh waktu ya. Nah, di mana yang paruh waktu ini nanti kalau misalkan daerah punya anggaran, nah ini bisa diangkat. Jadi statusnya P3K penuh waktu gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah yang tidak masuk di dalam database BKN. Seperti halnya yang tadi saya sampaikan ada R4 dan juga R5. R4 ini adalah guru honor ya, guru honor yang masuk Dapodik namun tidak masuk dalam data BKN. Berikut juga yang R5, ini ya yang PPG Prajabatan. BKN pun telah menjelaskan bahwa untuk pengangkatan pegawai paruh waktu itu bisa langsung diusulkan melalui Pemda setempat dan nanti BKN akan menerbitkan NIP ya. Tapi ini dilihat dulu dari kemampuan anggaran daerahnya. Dan nanti usulan daerah ini melalui SE ya, surat edaran resmi dari daerah setempat. Contohnya misalkan ini. Nah, ini dia contoh SE ya, surat edaran tentang tindak lanjut status tenaga non-ASN ya di Kepulauan Mentawai ini ya. Ini sebetulnya sempat viral di media sosial ya terkait ini. Ini merupakan surat edaran tentang tindak lanjut status tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, coba teman-teman cek di website resmi dari setiap daerahnya ya. Nah, ini berdasarkan surat ini ternyata bahwa dengan selesainya proses seleksi katanya ya, dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahap 1 ya, di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan memperhatikan. Intinya pembuatan surat ini berdasarkan ke 6 poin ini ya teman-teman. Ada peraturan undang-undang nomor 20 misalkan, peraturan Menpan, ada juga keputusan menteri misalkan ya. Nah, ini menjadi dasar pembuatan surat ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi, ini bagaimana nasib R4 dan R5 yang gagal tes P3K tahap 2 ya. Sebetulnya dengan adanya surat ini ya, ini bisa menjawab karena untuk menentukan nasib itu sebetulnya harus ada surat keputusan dari masing-masing daerah ya. Jadi nanti kalau misalkan di website resminya ada pemberitahuan seperti ini, nah itulah keputusan tiap-tiap daerah. Karena setiap daerah memiliki keputusan sendiri dan berbeda-beda. Terutama masalah dana ya teman-teman untuk pengangkatan P3K paruh waktu ini. Dan selanjutnya yang kedua nih yang paling penting dan ini yang jadi pertanyaan besar sebetulnya ya. Apakah R4 dan R5 ini bisa masuk ke dalam kategori P3K paruh waktu? Nah, jadi gini teman-teman. Kalau dari surat ini ya dari Bupati Kepulauan Mentawai, ini dasarnya kan dari Undang-Undang nomor 20 ya, tahun 2023 nih tentang ASN. Nah, untuk Undang-Undang nomor 20 ini ada di pasal 66 ya teman-teman, yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku,
instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi sebetulnya sudah tidak boleh lagi ada honorer ya. Terakhir itu di tahun 2024 kemarin ya, pas bulan Desember. Nah, landasannya dari sini. Terus lanjut ke keputusan Menpan, teman-teman. Nah, ini untuk keputusan Menpan nomor 16 ya, mengenai pengadaan P3K paruh waktu. Ini menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Apakah R4 dan R5 yang nggak lolos, ini bisa masuk kriteria P3K paruh waktu. Di sini penjelasannya ya. Jadi pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Ini terutama di poin keempat ya. Dan poin kelima ini dijelaskan kembali, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN BKN ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ini telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, dan yang kedua telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Bahwa R4 dan R5 itu misalkan nggak lolos ya, nah ini bisa nih poin B masuk. Tapi kalau diperhatikan lagi ke poin yang 5 ya, yang atas yang ini, nah di sini jelas ya teman-teman, bahwa untuk P3K paruh waktu nih ya, ini dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Nah, sedangkan kan untuk R4 dan R5 itu tidak terdata. Dari aturan ini saja sudah tidak bisa. Kecuali ke depannya mungkin ada peraturan terbaru ya, atau SE dari Pemdanya tentang bagaimana tata kelola pegawai non-ASN ini ya, terutama yang tidak terdata di dalam database BKN. Karena fokus pemerintah itu lebih ke penuntasan pegawai yang terdata di BKN dulu ya, sebelum R4 dan R5. Sampai saat ini pun masih belum ada surat keputusan apapun terkait kebijakan R4 dan R5. Kalaupun ada, ini peluangnya sangat kecil bila dilihat secara aturan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini ya, tentang surat edaran tindak lanjut status tenaga non-ASN, terutama di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi isinya itu ada di bagian bawah ya, nah di sini nih. Katanya, serta untuk memberikan pedoman bagi kepala perangkat daerah yang menindaklanjuti status tenaga non-ASN yang masih bekerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, disampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, kepala perangkat daerah masih dapat memproses pembayaran gaji tenaga non-ASN sampai dengan bulan Juni 2025 yang dibayarkan pada bulan Juli 2025. Berarti bulan ini ya. Yang kedua, kepala perangkat daerah agar segera melakukan pemutusan kontrak kerja tenaga non-ASN terhitung mulai 1 Juli 2025 ya. Berarti dari isi surat ini yang non-ASN ini harus diberhentikan ya teman-teman. Yang ketiga, tenaga non-ASN yang dilakukan pemutusan kontrak kerjanya sebagai dimaksud pada angka 2 adalah tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi di tahap 1 namun tidak lolos. Sementara tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi tahap 2 dan tidak lolos seleksi akan diproses pemutusan kontrak setelah seluruh tahap seleksi P3K tahap 2-nya selesai. Nah, yang keempat, tenaga non-ASN yang dilakukan pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dipertimbangkan untuk diangkat sebagai paruh waktu ya. Oleh sebab itu, kepala perangkat daerah agar segera mengusulkan kebutuhan jabatan P3K paruh waktu kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM Kepulauan Mentawai untuk selanjutnya dilakukan pengurusan persetujuan dan penetapan kebutuhan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini dari poin-poin di sini sudah jelas ya teman-teman. 5. Tenaga non-ASN yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah tenaga non-ASN yang terdaftar pada pangkalan
data BKN dan telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024. Ini memperjelas lagi, berarti nggak ada kesempatan untuk R4 dan R5 untuk menjadi P3K paruh waktu di daerah Kepulauan Mentawai ini ya. Nah, demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, itu ya. Jadi melalui penjelasan tadi, sebetulnya untuk nasib R4 dan R5 yang tidak lulus pada seleksi tahun ini, sebetulnya masih abu-abu teman-teman ya. Karena sebelum ada surat edaran seperti tadi, kita masih bisa bekerja seperti biasa ya. Bila mana ada surat pemberitahuan seperti itu, ya kita harus mempersiapkan diri untuk diberhentikan ya dari sekolah. Karena sekarang pun anggaran sudah dibatasi sehingga beberapa daerah menghemat anggaran ya, apalagi untuk merekrut pegawai P3K, mau itu paruh waktu, mau itu penuh waktu. Jadi harus dilihat dulu kesanggupan setiap daerahnya. Selanjutnya yang kedua, apakah R4 dan R5 ini bisa masuk kategori P3K paruh waktu? Kalau dari penjelasan dan aturan yang sudah berjalan, itu tidak termasuk teman-teman. Jadi R4 dan R5 itu tidak masuk dalam kategori paruh waktu ya. Namun kalau misalkan nanti ke depannya ada surat edaran dan surat keputusan bagaimana tata kelola untuk R4 dan R5 ini, nah nanti tunggu update terbaru ya terkait hal tersebut. Mudah-mudahan ke depannya ada titik terang lah terkait kebijakan dari pemerintah ini untuk tenaga non-ASN ya, ataupun yang lulusan PPG Prajabatan. Yang R5 berarti ya. Nah itu ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa di like dan juga di subscribe channel ini agar mendapat terus updatean terkait info P3K. Terima kasih. Ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.